Perlu diketahui ya, ini pemadam tamburan ini berisi bukan semata tepung serbuk kering kimia. Cara pakainya gini ya. Jadi pertama ya, kita tarik pen pengaman ini. Posisi gini ya. Pengaman ini terus tarik, kemudian pegang selang ini ya di ujung. Di ujung. Terus kita pastikan bahwa tahu ini berfungsi dengan baik. Di sana apa? Nah, apa? Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama mengadakan latihan dasar tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di kantor P2KP. Ya, mudah-mudahan program tiap tahun ini akan menambah perbekalan kita betapa keterampilan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran sangat dibutuhkan. Ya, karena penanggulangan kebakaran bukanlah tanggung jawab Pak Eri atau siapapun, semua kita bertanggung jawab dimanapun, ya di rumah, di kantor ataupun dimanapun kita bertanggung jawab. Karena apa? Kalau bicara kebakaran sudah cukup banyak ya, dan korban di kebakaran tentunya akan menyisakan kepedihan, kesedihan, ya, apalagi yang terbakar sebuah perkampungan pada penduduk, itu proses kemiskinan yang secara massal. Ya, kita sering menyaksikan beberapa rumah harus terbakar habis dan korbannya tentu ya sedih, nggak punya tempat tinggal, bla 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 dan sebagainya. Nah, karena inilah pihak pengelola gedung ini berusaha untuk setiap tahun adakan rutinitas kegiatan ini supaya ada keterampilan. Karena betapapun pernah latihan dan kayak merasa bisa, ini kadang kalau udah kejadian di kenyataan biasanya panik, bingung. Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Saat ada di belakang rumah saya itu kebakaran, saya mau masuk gimana, api udah gede, saya ya ada kepanikan, manusia bisa pikirkan. Nah, tapi saya ada dengan pengalaman yang saya miliki bagaimana caranya api dipadam. Alhamdulillah dengan kita pakai apar bisa padam. Hanya saya minta tolong semua yang orang, tolong hindari penyalaan ulang, tolong siram. Nah, kira-kira itu. Karena apa? Pencegahan ini tiada ada. Yang pertama tadi ya, kenapa kebakaran terjadi? Ya, kebakaran terjadi karena apa? Pertama, kurang pahamnya manusia terhadap kebakaran. Ya, masih ada di antara kita, ya. Apalagi jauh dulu, ya. Pernah saya ceritakan di sini, naik motor berdua, malam hari mogok, ya. Terus dipastikan di bensin habis bagaimana? Akhirnya sementara malam hari gelap,
Apa yang dipastikan? Bensin dulu, digoyang-goyang nggak kedengeran. Buka tangki, pakai nyalain korek. Apa terjadi? Bensin ketupat korek akhirnya apa? Terjadilah kebakaran. Itu karena apa? Kurang pemahaman. Juga karena kelalaian pun bisa. Ya. Kelalaian, diantaranya itu nggak itu gini. Misalkan di pemadam ada, ya, alat ada, tapi kurang perawatan. Sehingga pada saat diperlukan, ternyata tekanan sudah turun atau memang sudah beku, sehingga apa? Ya tadi tuh, diantara kelalaian juga. Nah, bersyukur kalau sih saya percaya sudah disiapin alat-alat APAR ini ya, alat pemadam api ringan, karena yang kecil ringan ya. Kalau ini APAP, alat pemadam api besar, karena disertai dengan troli itu. Nah, tadi yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebakaran, sehingga terjadi kebakaran. Kedua, karena kelalaian. Ya. Kelalaian beragam. Ya. Saya pernah ceritakan barangkali, saya sendiri pernah lalai. Apa lalainya? Satu waktu saya dimasakin opor ayam kampung, pengen makan, saya angetin. Saat saya angetin, ternyata telepon masuk. Pak, segera sini. Saya langsung ke sana, ke tempat saudara. Sampai di sana, saya lihat orang lagi goreng ayam. Saya ingat, langsung pulang. Saya lagi ngengetin sayur. Apa yang terjadi? Benar. Itu asap sudah menyelimuti rumah saya. Tetangga semua nggak bisa apa-apain. Nyari saya kemana nggak tahu. Ujungnya apa? Ya kalau kita nggak tahu tekniknya, kira-kira ya udah biarin bakar-bakar. Nggak punya rumah gimana? Akhirnya, ya alhamdulillah masih bisa ditangani. Ini di antara kelalaian lupa ya. Terus kebakaran pun bisa terjadi karena apa? Unsur kesengajaan. Ya. Kalau saya flashback ke 98, 13-14 Mei, itu kan di Jakarta kebakaran. Di Depok ada kebakaran. Di Lampung, di Jawa pun kok merata serempak. Ada apa? Jadi kok bareng-bareng. Nah, unsur dimusut karena unsurnya ada politik lah, bla bla bla. Itu urusan mereka. Tapi bisa kita duga, apa iya? Kalau nggak sengaja kok bisa dalam waktu yang bersamaan terjadi kebakaran secara serempak. Kira-kira gitu dah. Jadi ada unsur kesengajaan, ya, kebakaran bisa terjadi. Ya. Terus faktor alam yang menyebabkan kebakaran. Nah kembali tadi yang unsur kesengajaan, motifnya macam-macam. Ya kalau tadi boleh dibilang mungkin politik ya 98 itu, tapi ada juga ternyata persaingan bisnis, ya, bahkan persaingan asmara pun mewarnai di kehidupan kita. Ya, pernah kita baca berita di pos kota. Sang suami cemburu buta, siram istri pakai bensin dibakar. Pernah baca? Ingat berita itu? Gak lama kemudian terbalik kejadian. Seorang istri terbakar cemburu buta, tega nyiram suami bensin, kemudian apa? Dibakar. Artinya apa? Unsur kesengajaan banyak dilatari oleh berbagai motif. Ya. Nah buat kita, bagaimana saat kebakaran terjadi? Nah, jadi mengulang lagi, apa tuh kebakaran? Ada masih ingat? Kebakaran itu apa? Saya tahu, sini pada pemalu, pada bisa saya yakin, karena saya sampaikan. Kebakaran adalah api tidak terkendali. Kebakaran adalah api tidak terkendali. Ya. Kalau dulu ada pepatah bahwa kecil jadi teman, besar jadi lawan. Tapi sekarang itu sudah nggak berlaku. Ya, kenapa? Sekarang di masa industrialisasi dunia ini nggak lagi berapa. Kenapa? Bukan soal besar kecilnya. Ya. Kecil nggak terkendali merugikan. Besar terkendali menguntungkan. Ya. Contoh kecil, api kecil. Ya, ada yang rokok sini. Nah, ya saya nggak mau nunjuk aja. Lihat di bibir perokok itu. Nah, ada yang Pak pernah punya pengalaman nggak enakin nggak rokok? Rokok nggak? Ah, kenapa itu? Gatel. Kena api jika. Nah, kena api. Terus bolong. Nah, itu kan hal kecil kan. Api kecil nggak terkendali aja apa? Bolong. Nah, bagus pakai seragam apa? Seragam apa baju di rumah? Baju di rumah. Sarung. Apa? Sarung. Di hadiah dari kekasih lagi ya? Apa bini? Nah, itu kan ada nilai sejarah yang membuat ini. Nah, api kecil nggak terkendali merugikan, apalagi besar. Ya, tetapi besar kecilnya api asal terkendali kan menguntungkan. Coba kalau kita perhatikan,
perusahaan-perusahaan peleburan besi baja itu kan gunung api yang sudah ribuan, ya, ribuan api besar lah, ya. Tapi karena terkendali menghasilkan sebuah produk yang kita bisa nikmati bersama, ya. Aluminium kita pakai, besi-besi yang ada ini kan proses pembakaran yang gunung api yang besar, tapi terkendali menguntungkan. Sebaliknya tadi kecil nggak terkendali, akhirnya apa? Ya tadi, ya ada yang keselomot, ada yang bajunya bolong, celananya bolong. Nah itu diantara kerugian-kerugian yang sebenarnya kecil tapi merugikan. Nah sekarang gue gimana? Apa langkah kita saat terjadi kebakaran? Yang pertama adalah jangan panik, karena kepanikan akan mengudai diri kita. Ya, Pak, pernah ngalami panik gak sepanjang hidup Bapak? Pernah ngalami kepanikan enggak? Kepanikan. Kenapa Pak? Bini lagi hamil tua, bini muda datang, pas nggak punya duit. Itu pengalaman Bapak? Banyakannya sih nggak punya duit, panik. Oh. Terus waktu panik apa yang Bapak lakukan? Kita menenangkan diri aja, Pak. Menenangkan diri. Bagus kalau masih menenangkan diri, ya. Ini dalam konteks kebakaran, ya kalau pernah di tempat saya itu ada sebuah mall yang pas 98 itu. Sebenarnya mereka tuh bisa menyelamatkan diri karena kepanikan, ya. Mereka buru-buru melangkah. Hanya dia terdiam di gedung di lantai 2. Ujungnya apa? Api di bawah membesar, dia tambah bingung, akhirnya apa? Terbakar. Nah ini karena apa? Panik. Karena panik udah pikirannya udah nggak sehat. Ya, karena aja usahakan saat terjadi kebakaran kita tenang. Ya, nah kalau di sini ya usahakan kalau gelas misalkan ya, itu pakai itu, siapkan apar. Kenapa? Itu jangan sepelein ngelas, ya terus nggak pakai apar. Kenapa? Saya punya prinsip begini, orang jatuh kesandung itu bukan batu besar. Iya. Kesandung itu bukan batu besar, kecil. Nah kadang kita nggak remeh. Ya. Jadi itu usahakan tenang. Ketenangan akan membawa kita melangkah dengan pasti dengan baik dibanding kalau sedang dalam keadaan panik. Ya. Tadi kepanikan udah dari pikir kita. Yang kedua, ya. Pertama tenang, jangan panik. Kedua padamkan api secepat mungkin, cepat, aman, tepat. Ya. Kenapa? Api kecil akan lebih mudah kita padamkan daripada api yang sudah besar. Jadi ada gejala api kebakaran, udah. Apa untuk mengenali itu ada api? Cukup kita kenali 3. Panas. Ya, ini kok ruangan pakai AC kok panas? Ada apa nih? Oh boleh jadi listriknya mati atau apa? Pastikan. Ya, itu panas. Kemudian ada asap. Ini enggak suasana gini gas besi ada asap. Tapi dari mana nih? Pastikan bahwa asap itu tidak berbahaya. Kalau rokok udah kenal semua dah. Ini aroma samsu, ini jinggo, ini lisong. Nah itu asap. Tapi asap yang apa? Ya kita tahu misalkan asap kebakaran dari kabel plastik kan baunya beda. Ya. Di mana pun pokoknya tadi ya kita kenali panas, kemudian asap dan bau. Ya. Ini bau kok bau sangit, pastikan ya bahwa itu tidak membahayakan. Artinya apa? Ambil langkah-langkah. Ya. Kemudian matikan listrik ataupun aliran BBM. Ya. Kalau sini nggak ada gas ya, LPG ada nggak? Nggak ada. Hah? Di apa? Ada. Ya. Di dapur, untuk dapur ya. Ya, artinya tuh kalau tabung angkat itunya, ya regulatornya, ya itu diantar enggak untuk pengamanan sehingga tidak menyebar. Nah kalau ini listrik matiin. Nah saat listrik mati ini yang perlu penanganan evakuasi, ya. Karena tadi kan mau nggak mau biasa kerja pakai penerangan, listrik harus mati. Nah ini teknik evakuasi nanti belakangan ya. Jadi tadi pertama ketenangan, padamkan api dengan secepat mungkin, kemudian matikan listrik ataupun aliran BBM yang ada di sini, kemudian bunyikan fire alarm. Ya, katanya sudah ada, cuma nggak dirawat. Nah saat ada bunyi alarm, ya itu harus tanggap bahwa ini ada darurat yang harus kita ambil langkah darurat. Ya, penyelamatan, utamanya nyawa kita, ya nyawa kita utamakan. Jangan sampai yang pernah saya ceritakan di sini, ya ada gara-gara celengan, ya dia harus meninggal.
Masih ingat cerita saya? Apa itu? Coba ceritakan. Ya, ceritanya seorang istri yang sayang suami, sadar suaminya penghasilannya pas-pasan, dia kecil-kecilan dagang di rumahnya. Dia punya impian yang cukup tinggi bagus, pengen anaknya nggak bodoh kayak papa mamanya, ya, pengen nyekolahin, kuliah. Hanya dia sisipi dari keuntungan dagang itu untuk pendidikan anak. Nah, ternyata sekian tahun berjalan, musibah mampir tetangganya terjadi kebakaran. Mestinya dia sudah benar, dia keluar, ya. Begitu keluar selamat udah. Ternyata dia ingat celengan buat anak yang kuliah itu, dia masuk secepat itu api gede, terjadi ledakan tabung gas. Akhirnya si ibu yang tadi bermimpi punya anak sarjana hanya meninggal karena ledakan tabung gas itu terbakar. Kenapa tadi sudah selamat, tapi gara-gara ingat celengan dia balik lagi, akhirnya di situ, ya. Kalau sudah keluar udah biarin, ya. Nggak usah mikir gitu. Yang penting nyawa, ya. Ada peribahasa nyawa di toko nggak ada, ya. Kita sayang nyawa. Jadi antara hal yang perlu kita lakukan saat dimana kebakaran terjadi, ya. Terus lakukan evakuasi, ya. Evakuasi itu apa artinya? Ya kita ambil langkah pengamanan, penyelamatan. Kita harus tahu ya di mana titik kumpulnya, ya. Terus memang di sini belum ada rute evakuasi, Pandi ya? Ada. Lampu emergency ada. Saya tadi nanya orang ke Pak Airi, katanya nih genggal bisa siang malam. Nah, ini kalau lagi kejadian malam hari listrik mati, nah kalau nggak ada penyalaan lampu gimana? Saya ceritakan pengalaman di sebuah perusahaan, ya, helm itu ada beberapa line terdiri banyak ratusan orang. Satu kebakaran terjadi. Artinya itu listrik matikan. Artinya semua berebut ingin selamat. Nah, celakanya mestinya pintu geser. Ini enggak, pintu bukanya ke dalam. Dari dalam pengen keluar. Semua ratusan orang mau keluar. Ujung-ujungnya itu pintu enggak keluar karena kedorong. Orang dari dalam pengen keluar. Akhirnya ya, yang terjadi banyak patah tulang. Itu kira-kira hal yang menyangkut dengan kebakaran. Ya, kita sih bersyukur alhamdulillah dengan program setiap tahun kita latihan ini, mudah-mudahan akan menambah kesadaran kita betapa kebakaran tanggung jawab kita semua. Untuk kita dan untuk di rumah dimanapun kita tinggal. Kenapa? Ya seringkali kita merasa urusan dia. Nah kalau baru urusan kita semua. Misalkan kita mulai dari pagi, kita mau berangkat kerja, kita biasanya manasin motor ya atau mobil. Nah kita panasin dulu, cek tekanan angin cukup enggak, mesin gimana, ada kebocoran enggak. Nah untuk keselamatan kita itu dari itu dah, yang ringan-ringan aja. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena ini saya sifatnya mengulang dan saya yakin Anda tersegarkan kembali tentang apa materi yang sudah kami sampaikan pada beberapa yang lalu. Ada pertanyaan barangkali? Ini tadi APAR, Pak. APAR. Ya. Ini APAR itu alat singkatan, alat pemadam api ringan. Kenapa ringan? Bisa dijinjing. Ya. Tapi yang besar ini namanya APAP. APAP. Ya besar. Alat pemadam api besar. Itu aja. Ya APAR yang kecil. Nah kalau ini besar dan cara perbaikannya pun nanti beda-beda. Apalagi? Dah, saya yakin cerdas semua. Jadi cukup saya nyampaikan udah. Ya. Cara pemakaian. Ya, oke. Sekarang bagaimana teknik pemadaman yang efektif dengan menggunakan APAR ini? Ya. Perlu diketahui, ya. Ini pemadam tamburan ini berisi bukan semata tepung serbuk kering kimia, tetapi ada tekanan yang tinggi. Ya, di sini ada tertulis sampai 14 bar. Artinya tekanan tinggi. Kalau salah cara menggunakan itu akan membahayakan. Maka diperlukan pengetahuan teknik penggunaan APAR ini. Ya, jadi jangan asal ini bawa. Karena tadi ini ada tekanan yang cukup tinggi. Ya, salah nanti bisa berbahaya. Ya, contohnya saat ada kita menjauh ini, ya, jangan langsung ke tempat ini sasaran. Ya, sebisa mungkin pastikan
pemadam berfungsi apa enggak. Ya. Makanya wajib harus per setiap bulan dikontrol. Bikin checklist itu buat pengontrolan APAR. Bahwa misalnya per bulan ini masih bagus, tekanan bagus. Nah itu untuk ini satu saat ada waktu dipakai tidak bermasalah. Oke. Cara pakainya gini ya. Jadi pertama ya kita tarik pen pengaman ini. Posisi gini ya. Tunggu ini terus tarik, kemudian pegang selang ini ya di ujung. Terus kita pastikan bahwa tahu ini berfungsi dengan baik. Di sana apa? Nah ini berarti apa? Berfungsi kan? Nah Anda langsung diangkat dari sini bawah ya. Kalau Anda begini cepat habis. Belum sampai titik api sudah enggak kerja lagi. Karena apa? Di tekanan tinggi cepat habisnya. Ya. Lagi-lagi ingat untuk lebih mengendalikan pakai ini di ujung pegangnya. Kenapa? Kalau di pangkal ini dia akan liar. Ya, jadi harus di ujung. Ya. Caranya gimana? Searah dengan angin. Kita semprotkan ya dengan si menyapu titik api. Ya. Searah dengan kapan ke arah angin? Dengan searah angin akan lebih efektif pemadamannya. Kalau kita melawan angin, ada di sana ya, kita harus ini satu membahayakan kita. Asap dari pembakaran akan akan ke kita sehingga itu mengandung racun ya, bisa kelengar. Kelengar bahasa mana itu? Cakung. Sini apa? Ya kira gitu dah ya. Itu berdua. Kemudian efektivitas pemadaman pandangan kita pun terganggu dengan asap itu. Maka searah dengan angin. Kalau di sana di sini ya. Sehingga penglihatan kita pun lebih fokus ke titik api. Semprotkan ya. Dan lihat bahan bakar apa terbakar. Ya. Kenapa? Masing-masing bahan bakar punya karakteristik masing-masing. Ya, misalnya plastik. Plastik itu kalau kebakar, ya, itu bisa ada lompatan api. Makanya harus perhatikan. Plastik itu kalau kebakar, nanti bisa percikan api, lompatan api. Ya. Nah ini yang dikhawatirkan. Makanya tetap jaga jarak. Jaga jarak, sarang angin, semprotkan. Nah kemudian nanti pakai apa ini? Nah, materialnya kayu-kayu. Ya mungkin nggak begitu mengkhawatirkan. Yang sering terjadi, saya biasanya kalau pakai bensin solar, campur oli, ugar-ugar, wah mantap itu. Kenapa? Susah matinya. Kalau bensin lebih gampang. Ini kan solar ada ya, ada solar, bensin ada. Nah itu kalau yang bahan bakarnya adalah dari bensin atau benda cair itu, ya itu kalau salah-salah kita main tembak aja bisa berbalik. Nah, hati-hati yang punya kumis jenggot. Jangan gara-gara saya latihan nanti pulang kehilangan kesukaan anak bininya. Ya Mas Yanto kan, Manto kan itu sering dilus-lus. Bang, jangan kau cukur kumis buang. Mbak. Nah kalau pulang dari sini latihan nih angus, bisa dikomplain. Kira-kira gitu ya. Nah, ya. Karena yang ini kecil cukup dengan bisa sendiri. Pak tolong Pak yang ini Pak. Nah, untuk penggunaan alat yang besar ini ya tentu diperlukan bantuan, nggak bisa sendiri. Ya, yang satu mengendalikan tabung ini, yang satu mengendalikan selang. Ya, misalkan, nah kita sudah titik api, ini satu baik selang. Ya, nah terus yang satu mengendalikan tabung. Gimana caranya? Ya, sama. Ini ada pen pengaman, tarik pen pengaman, kemudian tekan. Ya, tarik pen pengaman, terus ditekan. Lah, ini tarik, copot, tekan yang satu, pencet yang. Ingat, ini bisa buat buka tutupnya. Ya, kalau sudah dibuka, kemudian api sudah siap dipencet. Ya. Pendorongnya, Pak. Dan ingat, ini lebih dahsyat tendangannya. Ya, makanya ini bisa dari 3 meter bisa dipakai. Ini lebih kuat. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini di sini tepungnya ya. Tepung kimia kering di sini. Gas pendorong ini CO2. CO2 tuh kenceng banget, ya. Ini namanya gas katrit. Isinya CO2. Gas pendorongnya. Nah, kalau yang ini beda dengan yang ini. Kalau yang ini tepungnya itu disatukan dengan tekanan. Tekanan yang digunakan adalah N2.
N2 itu kering, ya. Sehingga apa? Kelebihannya kalau N2 kering akan lebih menghambat proses pembekuan dibanding dengan CO2. Kita CO2 itu kering, dingin, sehingga dia akan membantu proses pembekuan. Kelebihannya. Kemudian kalau N2 disertai dengan pisau indikator, kita bisa kontrol tekanannya masih ada berapa, kurang apa cukup. Nah kalau kurang tinggal tambahin, kalau cukup ya cukup gitu ya. Oke, kembali pakai yang ini ya. Untuk penggunaan yang apar yang gede ini, gede ya. Saya sampaikan tadi bahwa satu orang mengendalikan selang, satu orang mengendalikan misalkan ini posisi udah sini, oke siap. Nah nanti yang mengendalikan tabung, udah dia kerjain, ya. Gampang. Ya. Oke, saya kira. Tinggal diputar aja. Apa tuh? Oh iya, makasih Pak. Nah, ini beda tabung, sebenarnya sama aja, ya. Kalau itu kan masih ditekan, ada ini sama gitu dong. Ini tinggal putar aja. Sama dengan kalau lagi tabung tuh? Oksigen, ya. Diputar, ya udah. Tekan maksimal ya supaya buka habis supaya daya dorongnya lebih maksimal. Karena dengan maksimal itu dengan dorong itu udah api gampang padam. Ya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Baik, saya kira cukup. Mari kita bersama-sama peragakan bagaimana teknik pemadaman efektif dengan menggunakan apar yang sudah disiapin, ya. Pak, boleh Pak, api disiapkan, dinyalakan. Ayo. Security ini. Tanginya ke sono, ke tempat sendiri lah. Jangan dekat-dekat Pak. Jaga jarak. Habis. Pak. Pak, Enggak bercanda-canda. Posisi Pak. Pak, posisi kakinya Pak. Ya, bisa Pak. Oke. Dah Pak, semprot. Terus Pak, belum mati tuh. Udah mati belum? Belum mati. Tuh. Yang 50 kilo tuh. Buka dulu, Bu. Nah, Bu pegangnya kiri. Ya, taruh bawah aja, Bu. Dah. Nomor 2. Ya. Udah mati, Bu? Yakin? Itu di ujung, pegang di ujung, Bu. Pegangnya di ujung. Di ujung, Bu. Sip. Ayo, Bu. Pegang ujungnya. Di ujung pegang, Bu. Ujung, di ujung, selang. Lagi terus. Tuh, nyala, Bu. Masih nyala. Kebakaran. Ujungnya. Terus. Sampai mati terus dulu. Dan pastikan Bu jadi kali kalau Ya. sip. Berat. Sip. Habis sudah. Koreknya, Pak. Arahkan selang. Ya. Nanti. Udah jangan lamar mukanya cepet. Ayo. Api udah nyala. Gimana itu? Yuk. Tarik. Tarik harus tegak. Ya. Tekan.
Ya udah, ayo. Langsung. Ya udah cukup Pak. Udah cukup sekali. Udah. Sambil jalan bawa maju. Saya percaya ini sifatnya untuk menjaga lingkungan kita, betapa perlu pengetahuan tentang teknik pemadaman. Ya ternyata ada juga yang main ambil aja, ya nggak pakai dites dulu, ya. Karena apa? Karena ini tekanan tinggi harus aman buat kita, ya. Dan seandainya terjadi trouble, misal kau ini nggak ada nggak keluar. Ini jangan pakai dialog dulu. Lu ngapa nggak keluar ya? Mas apa ya? Nggak usah. Langsung miring ini, cari tabung yang lain, ya. Dan orang kalau ini udah tahu yang lain nggak usah pakai pakai penasaran. Mengapa ya? Coba mau gua dah. Kalian mau gua mau. Jangan, ya. Tapi ambil tabung yang lain untuk apa? Mau pemadaman segera, ya. Itu barangkali sekedar evaluasi. Ya, oke Pak Yatno, kembali. Saya kira inilah yang perlu kita hangatkan kembali. Tapi yang terpenting, ya, tanamkan dalam benak kita, pikiran kita bahwa waspada api, kebakaran jangan terjadi. Waspada api, kebakaran terjadi. Karena tadi kewaspadaan, ya. Kalau kita misalnya tinggal di rumah, pastikan bahwa kita aman dari ancaman kebakaran. Ya, misalkan gas dimatikan, kalau perlu regulator dicopot, ya. Karena apa? Kalau nggak dicopot, kita tinggal berlama, kan itu tetap takutnya ada kebocoran dari instalasi, misalkan selang regulatornya bisa jadi terjadi kebocoran karena ini di luar juga masih nyala. Coba yang punya korek gas di udara nyala nggak? Nah itu yang kita perhatikan, ya. Saya kira ini aja sekedar tambahan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bangunan kesadaran betapa pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah tanggung kita semua. Ya, saya kira ini sekali lagi saya sampaikan bahwa waspada api, kebakaran tidak terjadi. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kembali. Pak, tolong ditinggalin Pak, nanti mobilnya mati.